Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah video tutorial untuk kemudian kita mempelajari fitur-fitur yang ada pada LMS ini ya. Kita mempelajari fitur-fiturnya, cara penggunaannya, bagaimana kita login Zoom via LMS, bagaimana kita berdiskusi dan menggunakan fitur-fiturnya, bagaimana pengumpulan tugas dan lain sebagainya. Tentu saja, hal yang pertama kita perlu lakukan adalah masuk dulu webnya, bisa dilihat linknya adalah bimtekkalab.lppm.upi.edu. Kemudian klik tombol paling kanan atas ini, login, dan masukkan username dan password yang telah dikirim ya. Gitu ya, dan langsung login atau enter saja langsung ya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya. Kita jalan-jalan dulu sebentar di sini sebelum kita masuk ke sajian utamanya. Gitu. Kita bisa lihat Bapak Ibu, di sini ada timeline, kita bisa melihat teman yang online siapa saja gitu ya. Dan kita juga bisa melihat kalender, dan ini yang tanggal-tanggal merah ini mohon dicatat karena mungkin itu adalah tanggal-tanggal penting. Misalnya apakah itu pematerian, ataukah pengumpulan tugas, ataukah diskusi yang perlu diselesaikan, atau dan deadline lainnya. Jadi mohon dicatat Bapak Ibu ya, tanggal-tanggal merahnya. Gitu. Kemudian ini ada event terdekat atau kegiatan terdekat kita gitu ya. Misalnya ini materi nih misalnya ya. Materi yang akan disampaikan oleh Pak Dadang tentang kebijakan Direktorat P2TK Kemendikbud ya. Yang harus selesai pada tanggal 26 Desember pada pukul 11.59. Tadi ada yang bertanya di grup ya, ini bukan tanggal kegiatannya, tapi ini adalah kegiatan ini akan berakhir setidaknya paling lambatnya adalah pada pukul 11.59 WIB tentu saja. Nah, karena ini materi, jadi Bapak Ibu dipersilakan untuk mendownload sebelum tanggal yang telah ditentukan, sebelum waktu yang ditentukan, ya, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Ini sengaja kami batasi, gitu ya, kami batasi oleh waktu ini agar kemudian Bapak Ibu tidak mengakhirkan mendownload, jadi nanti downloadnya, nanti. Nah, tidak ya, tapi untuk segera mendownload, segera mengunduh materi-materinya agar kemudian bisa langsung dipelajari ya, seperti itu. Sengaja kami tanda kutip ya memaksa kita memaksa semua di sini untuk disiplin agar kemudian bisa menghasilkan yang optimal nanti di akhirnya, seperti itu ya. Kemudian juga kita bisa lihat di sini Bapak Ibu ya, ini materinya ya tentang BIMTEK Kepala Lab ya, atau bisa juga klik di sini Bapak Ibu ya. Kita bisa mengklik di sini atau di sini. Ya, sama. Kita ingin melihat kegiatan di hari keberapa, kita bisa lihat di sini. Ya. Untuk mempermudah, ini hanya untuk mempercepat saja. Kita ingin langsung melompat ke hari kedua misalnya, bisa langsung klik di sini. Tapi bila ingin jalan-jalan dulu lah ya, kita di sini. Nah, iya, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Akan muncul seperti ini. Ya, tadi seperti yang tadi saya sampaikan, di sini untuk mempercepat kita mau kemana-kemananya, tapi misalnya bila kita ingin mencari lebih mudah gitu ya, bisa di sini fiturnya. Ya. Ini hanya sebagai contoh saja, kita ambil hari kedua sebagai contoh sekali lagi. Kegiatan kita misalnya di bagian A, hari kedua bagian A, ya, pematerian pertama mengenai program kerja lab sekolah gitu ya. Ada ini, ada vikon pengantar pembelajaran, ada file materi, ada tugas, ada diskusi, ada vikon lagi ya. Jadi kurang lebih kegiatan dalam satu paket ini, satu kode ini ada 5 kegiatan. Ada vikon pengantar pembelajaran, yakni Zoom meeting, ruang Zoom nih Bapak Ibu. Jadi misalnya panitia sudah mengirimkan link di grup ya,
tapi tenggelam, mungkin bisa karena komentar, bisa karena Bapak Ibu ini kepenuhan pesan gitu ya. Bisa langsung masuk ke LMS dan mengklik langsung ya tulisan hijau di sini. Langsung akan tersambung kepada mohon maaf, bisa langsung tersambung kepada Zoom meeting ya. Nih, contohnya seperti ini. Kita klik. Bisa dilihat langsung tersambung kepada Zoom. Yang link yang sudah disiapkan oleh panitia. Seperti itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung-bingung lagi mencari. Kalau misalnya aduh, gimana ini gitu ya. Linknya mana? Silakan Bapak Ibu boleh mengakses di LMS ya. Seperti itu. Langsung saja klik open Zoom meeting. Belum bisa diklik ya Bapak Ibu, ini karena memang belum dibuka gitu ya. Tadi itu kita melihat di hari kedua, berarti akan dibuka pada tanggal 27 Desember ya. Jadi ini belum dibuka. Ya. Bisa kita kembali lagi saja ya. Gitu. Iya. Hari kedua lagi ya, ini aja sebagai contoh saja. Kemudian Bapak Ibu, nah ini ada file materi ya, atau sebagai pegangan ya. Materi-materi atau rujukan-rujukan ya, yang langsung disiapkan oleh instruktur. Totalnya ini ada 4 file yang harus di-download ya. Nih, mohon diperhatikan setiap ada tulisan-tulisan berwarna hijau itu adalah bisa jadi itu adalah file-file penting yang harus diunduh ya. Bisa ini atau ini. Dan langsung diklik saja ya. Kalau ingin mendownload langsung diklik saja, misalnya seperti ini. Ya. Ini karena saya menggunakan aplikasi tambahan ya, maka tampilannya seperti ini. Nah, tapi Bapak Ibu mungkin nanti tampilannya seperti ini ya, sebentar. Nah, bila Bapak Ibu menggunakan Chrome ya, sama seperti saya, nanti ketika diklik akan langsung terunduh seperti ini ya. Iya. Gitu. Atau misalnya ini nih, ada materi juga nih, ini dalam kasus tertentu saja ya, tidak semua materi PPT itu dalam bentuk link seperti ini ya, tidak semua. Ya, hanya beberapa kasus saja bila memang ada terkendala, kami ya tidak bisa memasukkannya ke sini, maka dimasukkan di deskripsi. Jadi Bapak Ibu silakan perhatikan deskripsinya, barangkali ada link khusus materi ya. Tinggal langsung klik juga sama, nanti akan muncul filenya. Ya, langsung terunduh. Ya, tuh bisa dilihat di pojok kiri bawah. Ya, seperti itu. Bapak Ibu ya, cara untuk mendownload file materinya. Ya. Kita kembali atau mau langsung melompat ke kegiatan kita selanjutnya, bisa klik di sini. Ya, untuk kita melihat tugas bisa klik di sini. Ya. Atau kita ingin pindah hari dulu gitu ya, melihat yang lain, klik saja di sini. Oh iya, hampir lupa. Bapak Ibu setelah di-download ini filenya, jangan lupa untuk merapikan di laptop, di HP atau di gawainya masing-masing. Ya, untuk membuat folder khusus untuk apa? Untuk mempermudah Bapak Ibu mempelajarinya kembali. Ya, silakan merapikan. Jangan lupa. Biar tidak ada materi-materi yang tertukar sehingga salah rujukan. Seperti itu. Ya, salah baca. Ya, jadi kita perhatikan lagi. Seperti itu. Iya. Tadi materi sudah, selanjutnya adalah tugas. Bapak Ibu bisa langsung klik tugas di sini. Nah, ya silakan petunjuknya. Petunjuk ini hanya bersifat sementara atau sebagai rujukan saja. Sangat mungkin untuk berubah karena sesuai sesuai dengan yang diarahkan oleh instruktur ya. Seperti itu. Nah, file tambahannya bisa di sini. Bisa sebagai contoh, gambar, link. Jadi jangan lupa diklik untuk di-download juga ya. Tuh, nanti akan muncul. Kalau misalnya tadi diklik download. Gitu. Iya. Bila sudah melihat contoh, kita sudah membuat tugasnya, tinggal mengumpulkan. Cara mengumpulkannya seperti apa? Di sini di bawah. Kalau di sini ada 2 pilihan ya saya. Mungkin kalau Bapak Ibu warna hijau ya, Add Submission, warna hijau, tulisannya Add Submission. Diklik saja langsung ya, cara pengumpulannya. Nah, file yang bisa dikumpulkan hanya bentuk PDF, tidak format yang lain. Ya,
Diharapkan sehingga bila Bapak Ibu mengerjakan di Word, di PPT, ataupun di yang lainnya, silakan Bapak Ibu untuk mengkonvert dulu ke bentuk PDF. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar tidak diubah lagi. Misalnya ya, ketika sudah dikumpulkan, sudah fix kan? Gitu. Sudah fix, tidak bisa digeser kanan kiri, tidak bisa ditambah dan lain sebagainya kecuali ditambah catatan. Ya. Maksimal yang dikumpulkan 5 MB, tidak bisa lebih dari itu. Maksimum file yang bisa dikumpulkan hanya 1. Nah, kalau ini misalnya instruktur memberikan banyak bukan banyak tugas, memberikan atau memerintahkan untuk dalam file terpisah. Nah, kita nanti akan ubah juga ini. Bisa diubah nanti oleh admin ya. Kami bikin satu dulu karena ini untuk mempercepat penilaian saja ya. Jadi nggak usah, jadi instruktur tidak perlu banyak buka file ya, kecuali memang instrukturnya inginnya demikian. Seperti itu. Jadi diusahakan di dalam satu file saja Ibu ya. Cara pengumpulannya seperti apa? Cara pengumpulannya bisa langsung kita cari di save di mana tadi filenya dan langsung diklik dan di drag seperti ini. Ya. Di bawah digeser. Nah, lepaskan. Nah, tinggal menunggu ya. Kecepatan ini tergantung internet masing-masing ya. Penampilan nanti setelah dikumpulkan itu seperti ini atau seperti ini. Ini berarti sudah siap di save. Ya. Kemudian klik save change. Jangan lupa ya. Kalau klik cancel nanti tidak akan terkumpulkan ya. Iya. Klik save change. Jika sudah, nanti akan tampilannya kurang lebih akan seperti ini Bapak Ibu. Iya. Gitu ya. Sudah dikumpulkan, sudah disubmit ya. Tinggal menunggu penilaian saja dari instruktur. Nah, ini ada deadline-nya. Misalnya gitu ya, tanggal 31 Desember 2020 pada jam 23.59 gitu ya. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin mengganti filenya, bisa tinggal klik edit submission gitu ya. Atau remove sekalian boleh, tapi kita sarankan untuk edit saja. Ya. Jangan lupa dihapus karena ini maksimal yang dikumpulkan hanya 1. Klik delete ini dan oke. Itu cara pertama. Cara kedua, bila tampilannya seperti ini ya, bisa diganti-ganti ya Bapak Ibu, tergantung nyamannya yang mana. Bisa klik ini dan klik delete ini. Klik yang seperti bentuk tong sampah ini. Sama saja. Nah, setelah kosong seperti ini. Nah, silakan cari kembali file yang ingin dikumpulkan. Misalnya tadi ini sama caranya, di mana penyimpanannya, drag dan masukkan kembali. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik save change ya. Seperti itu. Iya. Oke, kita kembali lagi ya ke halaman utama. Klik Caleb 24 ini. Misalnya di hari kedua lagi, sebagai contoh saja. Setelah tarik tugas, ada juga diskusi melalui fitur LMS ini, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa mengklik Add a new discussion topic. Ini tidak wajib bagi semua. Bagi ingin ada yang didiskusikan atau misalnya dosen memberikan sebuah kasus, ya, memberikan pertanyaan, gitu ya. Nanti silakan klik di sini, misalnya mengenai apa materi atau yang ingin ditanyakan melalui ini, gitu, meminta pendapat daripada peserta yang lain, gitu ya. Sebagai contoh saja ini ya, bla bla bla. Dan pesannya juga bla bla. Bagaimana pendapat Anda misalnya? Anda mengenai apa gitu ya. Dan post to forum. Jangan lupa diklik post to forum. Nah, ini ada fitur-fitur juga, misalnya ingin menggunakan link atau lain sebagainya bisa digunakan di sana. Nah, kemudian untuk mengikuti diskusinya seperti apa? Bapak Ibu boleh mengklik ini ya, subjeknya. Nah, setiap peserta tidak wajib untuk membuat topik, tapi setiap peserta wajib mereply
wajib mengemukakan pendapatnya di sini. Boleh menyertakan sumber-sumber yang kredibel, ya. Misalnya, menurut pendapat saya seperti apa, sampaikan sesuai, misalnya ya, sesuai dengan literasi dari mana? Literasi dari, boleh sertakan linknya. Jangan lupa post to forum. Nah, ini akan terpantau oleh instruktur dan admin, jadi ketahuan siapa yang belum mengungkapkan pendapatnya, dan tentu saja itu mempengaruhi penilaian, ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Bila ingin mengedit, silakan boleh klik di sini, boleh mendelete. Tentu saja hanya yang bisa mengedit dan mendelete hanya yang membuat pernyataannya. Seperti itu. Ya. Itu untuk diskusi. Kemudian kita kembali lagi ke halaman utama untuk Vicon kedua. Nah, Vicon kedua ini jadwalnya sesuai kesepakatan peserta dengan instruktur, ya. Jadi kami hanya menyediakan sebuah ruangan Google Meet, ya. Ruangan Google Meet-nya dibuka pada tanggal 28 Desember 2020 pada pukul 19.30 WIB. Jadi sudah mulai bisa diakses di atas tanggal ini. Ya. Bapak Ibu silakan bicarakan dengan instrukturnya kapan bisa berdiskusi via Vicon ini, gitu ya. Dan bila sudah disepakati, Bapak Ibu nggak perlu cari link kemana-mana lagi, tinggal langsung klik di sini, masuk ke LMS, tinggal login dan cari topik yang mana yang akan diangkat atau yang akan dibicarakan, didiskusikan, dan langsung klik ini kembali ya. Nanti akan langsung terhubung dengan Google Meet seperti itu ya, sesuai dengan kesepakatan. Klik langsung akan tuh Google Meet ya, karena belum dibuka jadi belum bisa diakses. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Silakan dipelajari kembali videonya, boleh di reply gitu ya, dan Bapak Ibu juga silakan boleh memaksimalkan fitur-fitur yang telah disediakan di LMS ini agar kemudian bisa menghasilkan pembelajaran yang optimal. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.